Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bagaimana Pak. kabarnya? Sehat kah? Sehat-sehat, Pak. Sehat. Ya, alhamdulillah dan selamat berjumpa kembali kita di pembelajaran jarak jauh atau daring ini untuk mendapat berkah. Agar kita mendapat berkah dalam pembelajaran, sebaiknya sebelum dimulai kita berdoa dulu. Bagi siswa yang laki-laki dimohon kesediaannya untuk memimpin doa. Silakan, Hasan. Terima kasih, Pak. Baik, marilah kita berdoa. Izinkanlah saya untuk memandu kita dalam doa dengan ajaran kepercayaan saya, agama Islam. Marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kepada Hasan, Pak Guru ucapkan terima kasih atas kesediaannya memimpin doa kepada teman-temannya. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan memulai pembelajaran dan Pak Guru sudah siapkan materinya pada Google Classroom. Sudah siapkan Google Classroom-nya? Sudah, Pak. Ya, sebagai panduan kalian, ini Google Classroom punya Pak Guru ya. Nah, Pak Guru sudah mempersiapkan beberapa materi yang sudah tentang pembelajaran kita hari ini. Topiknya yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Tapi kita ambil yang pertama saja, yaitu menelaah struktur teks berita. Nah, ini tujuan pembelajarannya anak-anak. Setelah menyimak atau membaca teks berita, peserta didik diharapkan dapat menelaah struktur teks berita yang didengar dan dibaca. Kemudian, sebelum kita menuju ke pembahasan inti kita yaitu menelaah struktur teks berita, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu berita, teks berita, isi berita, dan unsur-unsur berita. Ya, silakan kalian baca dulu sambil Pak Guru jelaskan. Yang terakhir itu unsur-unsur berita. Ya, Pak. Ya. Kemudian kita lanjutkan penjelasan dari 5W plus 1H. Ini W-nya 5 plus 1H dan artinya dalam bahasa Indonesia. Dan ini penjelasannya. Tentang apa. Biasanya unsur apa ini ada di judul. Jadi ketika kita membaca judul berita, itulah jawaban dari pertanyaan apa. Kemudian di mana itu menunjukkan keterangan tempat di mana peristiwa itu terjadi. Dan kapan menunjukkan keterangan waktu. Kemudian siapa saja yang terlibat, mengapa, apa alasannya, dan bagaimana. Bagaimana ini biasanya jawaban dari unsur apa yang dalam berita tersebut. Bagaimana proses itu terjadi gitu. Misalkan berita tentang kebakaran, bagaimana itu terjadi, nah itu. Jawabannya ada di sini. Pertanyaan ada bagaimana, jawabannya ada di apa. Oke, ini ada contoh berita dan cara mengidentifikasi unsurnya. Kalian pelajari dulu. Pak Guru beri waktu 5 menit. Begini, kita lanjutkan. Kegiatan kedua adalah menelaah struktur teks berita. Nah, struktur teks berita terdiri dari 3, yaitu orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Orientasi biasa dikenal dengan masa pembuka. Biasa sebelum kita sekolah ada masa orientasi, adalah masa pengenalan. Ya, paham ya? Paham, Pak. Tapi di sana hanya sebagian unsur berita saja yang terdapat. Seperti unsur what, who, when, dan where, tapi belum lengkap. Nah, yang lengkapnya itu ada di struktur peristiwa, di unsur peristiwanya. Berisi jalannya peristiwa, kejadian secara runtut yang bersifat faktual dan aktual. Dan bagian ini meliputi unsur-unsur 5W plus 1H atau adik Simba. Jadi semuanya ada di situ. Kemudian yang terakhir, struktur terakhir adalah sumber berita. Yaitu
referensi atau rujukan dari sumber atau narasumber yang ada, sehingga terciptalah sebuah informasi atau berita. Nah, ini berdasarkan gambar piramida terbalik tersebut, pola penulisan teks berita terdiri dari judul berita yang merupakan identitasnya, kemudian teks berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, ini ada contoh teks berita dan beserta strukturnya ya. Nah, ini ada 4 Pak Guru sajikan tautan YouTube yang bisa memperkaya atau menambah referensi kalian terhadap materi struktur teks berita. Kalian bisa kunjungi laman YouTube tersebut. Ada 4. Kalau masih kurang, kalian bisa cari sendiri di YouTube ya. Ya, Pak. Nah, di sini sudah selesai kita membahas tentang struktur teks berita. Kemudian tugas berikutnya adalah ada latihan. Latihannya itu menelaah struktur teks berita. Kalian kerjakan ya. Nanti Ya, Pak Guru Pak. periksa. Baik, Pak. Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugasnya. Nanti dikumpulkan. Setelah itu, ya, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada hari ini. Untuk kegiatan berikutnya, kita akan membahas tentang kebahasaan teks berita. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Pak Guru persilakan kepada Hasan. Baik, Pak. Ya, Mungkin dari saya yang bisa saya simpulkan adalah bahwa berita itu merupakan informasi yang bersifat faktual, ya, kemudian yang bersifat terkini terkini atau aktual. Ya, aktual ya. Kemudian berita juga memiliki unsur-unsur yang membangun tubuh beritanya berupa 5W dan 1H. oh iya, terima Mungkin kasih. hanya itu saja Pak Guru Ya, dari terima kasih atas kesimpulan yang sudah diberikan. Ya, memang itu intinya. 5W plus 1H itu memang inti dari berita. Ya, terima kasih kepada Hasan, kepada Ida, dan kepada Getrida yang sudah bersedia bergabung dengan kelas daring. Untuk itu, Pak Guru akhiri sampai di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.